Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Popeye Jalanan. Oke, hari ini kita hunting ya, atau main-main dulu ke kebun salah satu petani sayur gambas ya. Di sini seluruhnya gambas, di sana sampai sana pun gambas. Jadi itu baru mulai nanam, ini yang sudah hampir selesai masa panenannya. Jadi seperti ini, dulunya saya telat syuting ya. Jadi kemarin itu sudah waktu panen raya, buahnya itu tidak terkira ya, sampai jalan itu penuh dengan gambas atau apa kalau di daerah kalian, kalau di sini gambas ya namanya. Jadi salah satu pencegahan atau kendala yang dialami oleh petani gambas atau petani yang intinya yang petani buah, baik itu melon, gambas, pare dan sejenisnya lah. Kalau masa panen seperti ini biasanya dia berlubang ya. Jadi perlu dibungkus plastik seperti ini. Itu untuk cara yang pertama. Dan jika ingin, ini pun masih bisa bolongnya kalau seperti ini ya, masih bisa. Jadi lalat tuh sekarang pintar-pintar. Jadi beliau ini kemarin memberitahu saya yang cukup efektif ya. Jadi ini kita lihat bersama-sama. Ini adalah perangkap hama. Jadi seperti itu perangkapnya ya. Kalian bisa lihat, bisa contoh juga nanti di kebun kalian atau yang di pot juga bisa digunakan seperti ini. Jadi cuma aqua, terus kita potong di sini ya. Terus tutupnya kita balik. Nah, ini lubang. Tapi kenapa ini yang di sini tidak bisa keluar? Karena kita sambung tadi ada sedikit gangguan ya. Jadi kembali lagi seperti ini ya perangkapnya. Cukup botol aqua, kita belah di ujungnya dan kita balik. Ini kenapa dia ini tidak bisa keluar? Karena mereka beranggapan ini tembus ya. Jadi seperti kaca. Jadi mereka di tepi terus. Alhasil mereka nanti kehabisan oksigen dan mati seperti ini. Nah, inilah faktanya, walaupun kurang masuk akal tapi ini faktanya ya. Jadi ini bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Syaratnya ada di tengah seperti ini lubangnya untuk perangkapnya. Ini adalah jantan. Kenapa si jantan ini masuk sini? Karena di pemberiannya itu ada sejenis cairan oleh si betina, itu cairan si betina. Jadi menimbulkan wangi atau daya tarik tersendiri untuk si lalat yang laki ini. Jadi dia ini mereka masuk terus terperangkap di sini. Itulah salah satu cara agar kita bebas dari pestisida ya. Jadi ini adalah perangkapnya. Dan yang kedua, dibungkus plastik seperti itu. Ini sudah habis masa panen ya. Untuk jarak nanti kita tanya-tanya dalam bapak yang punya kebun ya. Ini bakal bibit, ini bakal bibit mulus ya, seperti ini. Contoh yang terkena lebah mana ya, kasih lihat. Ada pak yang contoh pak yang kena sengat pak. Ya, ini petani kita Bapak Larno di sini. Ya, ini adalah petani gambas sampai sana guys. Ini kalau panennya lumayan juga ini. Ada nggak pak? Nggak ada pak ya. Hebat sekali. Bebas entupan guys. Nggak ada pak. Ini kecil. Nah ini apa pak ini pak? Itu pak. Ganggu nggak itu pak? Sama kangkung. Ini. Seperti ini guys. Jadi ini sudah diteluri ya. Ini sudah kalau sudah seperti ini nggak bisa dipanen pak. Iya. Sudah busuk pak. Sudah busuk dia. Sudah ada disengat ya. Sudah tertanam telur si alat tadi. Jadi ini adalah tempat berkembang biaknya. Jadi si betina kalau nggak ada si lakinya ya nggak bisa bertelur. Jadi percuma mereka datang si betina, tapi kalau nggak ada proses pembuahan oleh si betina tadi, karena si lakinya terperangkap di perangkap yang dibuat oleh Bapak Larno ini ya. Jadi alternatifnya supaya sayur kita bebas dari pestisida atau sayur yang buah lainnya, ini dipakai ke cabai bisa pak? Bisa, semua buah-buahan bisa ya. Melon, timun bisa pak ya? Sayuran buah itu bisa semua. Jadi untuk jarak tanam pak, jarak yang digunakan untuk perangkap seperti ini pak. Nah ini satu lagi di sini, itu jaraknya yang efektif berapa pak? Minimal 3 meter, karena kalau
seluruh ditaruh di sayuran itu akan mengundang lalat buah yang lain. Jadi sebelum dia itu datang ke sayuran, dia akan datang sini dulu. Jadi ditaruh di tepi sini, tepi-tepi Pak ya. Jadi ini lokasinya di tepi-tepi guys. Yang di sana tadi juga di tepi. Ini juga di tepi dan jaraknya minimal 2 meter. Kalau bisa ya 3 meter. 3 meter juga lebih. Juga nggak apa-apa. Jadi kemarin tuh kalau tingkat panennya gimana Pak? Berapa persen untuk buah yang berhasil kita panen? Yang berhasil itu sekitar 60%. 60%. Itu 40%-nya gagal kenapa Pak? Gagal karena sebelum memakai perangkap. Oh, jadi sebelum memakai perangkap ini ya? Sebelum perangkap. Tapi sebelum memakai perangkap dan plastik ini sudah diterapkan dari awal? Iya. Baru memakai perangkap? Baru perangkap. Artinya kalau plastik saja tidak cukup Pak ya? Iya. Oh iya. Karena plastik ini untuk buat nyemprot itu biar nggak kena buah gitu. Oh seperti itu. Itu biar nggak terkena buah. Selain juga menghindarkan dari lalat buah, juga menghindarkan dari pestisida yang kita semprotkan tadi Pak ya. Jadi ini salah satu cara perangkap yang cukup aktif, saya bilang sederhana tapi mujarab. Ini banyak yang mati di sini. Ini adalah lalat yang laki. Jadi ini Pak ya, coba bisa dibuka Pak contoh ininya Pak. Nah seperti ini guys. Ini adalah semacam cairan si betina. Jadi lalat yang jantan tuh menghampiri ini, dikiranya ini adalah ya mau mantap-mantap lah mungkin dia jadi tertarik di sini dan masuk ke perangkap ini. Ya, itu wangi Pak ya? Iya. Coba dicium Pak, wanginya Pak. Kalau dirasain gimana Pak rasanya? Nggak tahu rasanya. Bau wangi gitu. Ini adalah salah satu petani kita yang sukses bertani gambas. Timun juga pernah Pak ya? Pernah. Timun juga pernah. Kenapa kok beralih ke gambas Pak? Apa karena harganya memang lebih? Karena yang gambas ini harganya stabil. Stabil Pak? Iya. Kalau kemarin berapa per kilo Pak? Untuk daerah Tulang Bawang Barat ini Pak? Per kilo 2 hari itu harganya mencapai 6.000. 6.000 per kilo. Ini kalau segini nih yang bekas kemarin panen Pak ya? Iya. Ada berapa jalur tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baris Pak ya? 10 baris ini bisa dapat berapa kilo? Kintal? 20 kilo per panen. Per panen? 2 hari sekali. Jadi panennya 2 hari sekali, per panenan itu dapat 20 kilo Pak ya? Wah lumayan juga Pak. Untuk periode panen berapa hari Pak? Periode panen itu dari tanam sampai panen, mulai panen minimal 2 bulan. 2 bulan Pak ya? 2 bulan. Sudah mulai berbuah? Sudah mulai belajar buah. Belajar buah ya? Itu yang sana kan masih baru Pak ya? Iya ya. Itu sudah mulai belajar apa gimana Pak cara perawatannya Pak? Pak kita sana ya, kita berbagi cerita dari petani gambas ini yang dulunya nyoba 10 baris dan sekarang dikembangkan jadi banyak di sana ya. Nanti kita skip karena di situ ada sedikit lagu ya. Kita skip dulu. Jadi tadi saya salah ya guys ya. Jadi yang itu gambas dan yang baru ditanam ini adalah gambas juga. Dan ini adalah pare. Untuk pare perawatannya sama Pak ya? Kurang lebih sama ya? Kurang lebih sama. Iya, sama gambas Pak ya. Kalau hama-hama daun ini nggak terlalu berbahaya karena daun ini belum berbuah lah Pak ya, karena bukan. Tapi kalau daunnya habis juga berbahaya juga lah, karena nggak mau berbuah dia Pak. Binatang pun nggak mau dia. Nggak mau Pak ya? Karena pahit. Oh pare. Makanya Kelebihan pare. Nggak disemprot pun masih bagus. Iya. Ini kok tadi saya ada bekas pruningan Pak. Apa perlu di pruning kalau? Iya. Ini contohnya guys ya. Ini kok tadi saya ngelihat ini dipatah, ini kenapa Pak? Coba dijelaskan Pak. Jadi kenapa ini kok bisa dipatahkan, ini kenapa, tujuannya apa? Ya kita berbagi. Ini saya patahkan karena ini kan biar cepat sampai ke para-para. Oh ini para-para namanya. Ya, namanya sini, itu para-para. Anjang-anjang. Jadi ini semacam pruning Pak ya, untuk mengurangi banyak ranting supaya cepat merambat ke atas. Iya. Gitu ya. Minimal 7 daun kita harus buang. Yang selebih harus kita naikkan, nggak masalah. Oh, jadi dari bawah ini 7 daun. Dari bawah ini guys, dihitung 7 daun dari bawah sini Pak ya. Iya. Ini ada 2 batang Pak ya? Iya, ada 2
batang. Jadi dari bawah ini Pak ya, daun yang ini Pak ya. Daun yang ini apa daun yang ini Pak? Daun yang pertama ini. Oh ini. Kita hitung 7 daun. Ya. 1, 2, 3, 4 sampai 7 Pak ya. Iya. Dari 7 itu kita buang. Selebihnya kita naikkan. Kalau batangnya itu masih kuat, kita buang lagi. Karena nanti kalau di sini itu masih bisa ada rantingnya lagi. Oh iya, maksudnya kalau percabangan di atas kira mungkin masih banyak, jadi kita berani naik lagi, tidak berpatokan untuk 7 daun tadi guys. Jadi begitu ceritanya. Kalau misalnya kiranya batang ini masih banyak bakal ranting baru, kita bisa berani naik lagi untuk masa pruningnya seperti itu. Sebenarnya pruning ini bisa dilakukan kalau batang kita terlalu gemuk gini guys ya. Jadi kenapa kita pruning? Karena nanti akhirnya kalau banyak cabang, buahnya nggak maksimal gitu Pak ya. Mengurangi buah, karena buah yang paling banyak itu di pohon yang pertama ini. Oh, jadi buah yang pertama untuk pohon pare itu di cabang primer. Yang pertama ini. Nah, cabang pertama primer tuh guys. Jadi cabang primer. Untuk cabang yang sekunder ada buahnya. Kita lihat nanti kalau setengah meter itu, panjang setengah meter belum ada calon buah, itu kita buang aja. Karena dia nanti nggak akan berbuah. Oh iya. Minimal setengah meter, kalau 70 cm itu nggak ada. Ada pertanda-tanda buah. Bunga. Kalau seperti ini kan ada tanda bunga. Kita biarin saja ini. Ini nanti akan menjadi buah. Oh ini bakal buah. Jadi ini bunga yang. Ini udah satu ya, buah. Seperti yang di sini juga ada. Kita biarin aja. Kalau yang kita buang. Iya, mengurangi lah. Jadi nanti proses pembuahan tuh maksimal ya. Di sini kita lihat banyak berbagai macam tanaman ya. Di sini ada pare, itu juga ada terong lalap Pak ya. Terong lalap. Itu juga ada cabai di sana. Kita ada kemangi. Kemangi adalah dulunya sayur full kangkung dan selada Pak ya. Sawi juga beliau nanam karena di sini pasarannya sedikit anjlok untuk sayuran seperti itu. Jadi beliau ini beranjak berpindah ke sayur buah ya, dimana kita tahu kalau sayur buah itu bisa bertahan 3 sampai 4 hari. Berapa hari Pak kira-kira bertahan Pak? Sampai dia dikonsumsi dari panen. Dari panen bisa sampai 5 hari. 5 hari Pak ya. Jadi seperti itu kelebihan dari sayur buah ya. Jadi dia itu bisa bertahan sampai 5 hari untuk dikonsumsi. Kalau sayur-sayur seperti sawi itu cuma 1-2 hari sudah layu, jadi tidak laku dijual. Itu mengapa di sini harganya sangat anjlok, karena petani sayur memang sangat banyak di sini ya. Jadi ini menggunakan, ini bekas apa baru Pak? Itu bekas buat, tadinya itu buat cabai. Terus kita ganti yang baru, ini buat para-para. Oh, jadi ini dulunya bekas cabai guys. Dia nanam cabai, pernah nanam cabai, terus sekarang buat jalur untuk pare ya. Jadi ini sudah banyak sekali jalurnya, dari yang 10 jalur sampai di sini ada sekitar 50 lebih nih kayaknya. Saya lihat dari sana ujung sana. Di sana ada pare tadi yang ada plastik itu guys. Di sana itu sampai di sini ada sekitar 50 jalur. Jadi ini lumayan menghasilkan juga ya, karena tadi 10 jalur aja per 20 hari per 2 hari sudah menghasilkan 20 kilo. Dan di sini harganya cukup lumayan mahal, yaitu 6.000 per kilo. Lanjut Pak ya, saya ngomong-ngomong sendiri dulu Pak ya. Terima kasih atas pemberitahuannya. Ya, semoga lancar Pak ya. Jadi kalau punya lahan nih harus kita manfaatkan ya. Jadi ini dulunya pekarangan yang kosong, bukan kosong sih, banyak pohon-pohon ini pas bawahnya ditebang itu. Semua ditebang, semua beliau, dan dijadikan penghasilan tambahan untuk ya kegiatan sore lah, kegiatan pagi dan sore. Jadi di sini kegiatannya pagi dan sore. Ini cukup bagus saya lihat ya. Jadi bisa kalian tiru dan bisa kalian praktekkan di rumah, terutama yang terkendala untuk perangkap hamanya ya. Tetap itu yang buah. Nah, kalau namanya apa ya, kita coba nanya ya. Ini bukan promosi ya, tapi nanya. Ada yang kelupaan Pak. Tadi nama itunya apa Pak? Nama cairan betina tadi Pak? Itu namanya, cairannya itu petrogenol. Nah itu bukan promosi guys ya, itu sekedar bocoran dari Bapak Larno ya. Semoga bisa bermanfaat lah untuk kalian yang sedang menanam sayur buah ataupun buah sekalipun, bisa
kita terapkan dengan petrogenol. Itu adalah perangkap hama yang saat ini dipakai dengan Bapak Larno, dan alhamdulillah saya lihat tadi perangkapnya cukup efektif ya. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya.